Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa TV apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Rini Rizik kembali hadir menemani Eri dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah ngobrol serik tanpa boring cuma di sini tempatnya. Nah, seperti biasa kalau misalnya udah ngobrol di podcast TV Show kita pasti bakalan ngobrolin segala sesuatu yang menarik, yang viral, berbagai tips dan trik juga bakalan ada hari ini. Dan tentunya saya nggak sendiri hari ini. Hari ini cukup spesial karena kami sama-sama berjauhan karena mengingat ini masih PSBB. Jadi saya ada di kantor saya, kemudian narasumber saya sedang berada di nunjau di mana kita tanya aja langsung ada Fatima Zahra. Assalamualaikum Fatima. Waalaikumsalam Mbak Reni. Hai kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Reni Ah, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ini kamu lagi di mana ya ngomong-ngomong? Aku lagi di rumah. Iya ya, sehat-sehat terus ya. Pokoknya kita gimana caranya sekarang kita berjauh-jauhan dulu, tapi nanti suatu saat kita harus ketemu ya, langsung main di studio ya. Insya Allah. Nah, ini kenapa sih aku tuh ngundang Fatima Zahra sebagai narasumber aku hari ini? Karena kita bakalan ngomongin tentang gerakan nasi bungkus. Nah, gerakan nasi bungkus itu komunitasnya seperti apa? Sebelum kita ngebahas dan ngobrol langsung sama Fatima Zahra, aku mau ngasih dulu liputan gimana sih sebenarnya kalau dalam Islam berbagi itu seperti apa? Pahalanya juga dapat seperti apa ini dia? Hari Jumat adalah hari yang paling utama di hari-hari yang lain. Di hari itulah Rasulullah meminta umatnya untuk memperbanyak amalan termasuk sedekah. Hal ini termaktub dari hadis riwayat Abi Syaibah, sedekah itu dilipat gandakan pahalanya pada hari Jumat. Yakni bila sedekah itu pada hari Jumat, maka pahala berlipat ganda dari hari-hari lain. Apalagi sedekah merupakan amalan yang sering disebut-sebut di dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang bersedekah. Sesungguhnya orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Dalam kitabnya Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim menganjurkan setiap muslim untuk memberikan sedekah sebelum sholat Jumat dan memberikannya tanpa diketahui orang lain. Saya pernah melihat Ibu Tamiyah apabila beliau berangkat Jumatan, beliau membawa apa yang ada di rumah, baik roti atau yang lainnya. Dan beliau sedekahkan kepada orang di jalan dengan diam-diam, katanya. Selain dilipat gandakan, pahala yang berkali-kali lipat, sedekah dapat memadamkan panas kuburannya dan di hari kiamat akan bernaung di bawah naungan sedekah. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan panas kuburan dari penghuninya. Dan sesungguhnya orang mukmin pada hari kiamat kelak akan bernaung di bawah naungan sedekahnya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Keutamaan lainnya, sedekah dapat memperpanjang umur kita. Ketika di hari biasa bersedekah, bagaimana jika di hari Jumat? Tentu saja keutamaannya juga berlipat ganda. Sesungguhnya, sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk atau su'ul khotimah. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Begitu banyak keutamaan sedekah di hari Jumat. Untuk itu, semakin banyak gerakan yang mulai sadar pentingnya sedekah dan salah satunya adalah gerakan nasi bungkus yang akan kita bahas pada podcast TV Show TV Muhammadiyah saat ini ya. Itu dia, kalau misalnya kita berbagi, ternyata Masya Allah, pahala yang bisa didapat itu luar biasa. Nah, salah satu kalau misalnya kalian bingung nih, aduh saya mau berbagi tapi harus punya temen dan segala macam, tenang, ini ada salah satu komunitas yang luar biasa, komunitas gerakan nasi bungkus, di mana di dalamnya bisa berbagi macam-macam. Kalau tadi aku sempat kepoin Instagramnya, cuma kan kalau saya sendiri yang kepoin Instagramnya nggak seru ya. Aku mau nanya deh sama Fatima Zahra, ini tuh gimana sih kok kamu bisa kepikiran ada bikin gerakan nasi bungkus? Boleh diceritain nggak sih dulu awal mulanya tuh gimana? Jadi dulu awal mulanya
aku kan lulus S1. Nah, waktu itu sedang mau daftar ke S2, kumpul bareng teman-teman satu kelompok di S1. Kebetulan kita foundernya ada 3 orang, saya sendiri, Anissa, dan Jordi. Nah, di situ kita bicara, kan kita juga kebetulan suka berbagi. Gimana ya kalau misalnya kita bikin komunitas? Insya Allah lebih banyak teman-teman yang mempunyai visi dan misi yang sama gitu. Jadi kedepannya juga akan lebih besar dan kita juga dikelilingi oleh orang-orang yang sevisi misi sama itu. Jadi akan lebih maksudnya nggak keluar jalur gitu. Selalu ingat kalau misalnya kita harus berbagi kayak gitu. Jadi awalnya niatnya cuma bikin komunitas kecil-kecilan aja, tapi ternyata alhamdulillah banyak yang gabung, banyak yang antusias. Jadi sekarang kita udah menuju ke pembuatan yayasan seperti itu kurang lebihnya. Itu berarti di tahun berapa tuh pertama kalinya? 2018. 2018, berarti udah mau berjalan 3 tahun di tahun ini ya? Iya. Nah, ini dari tahun 2018 sampai 2021 yang baru dimulai ini. Kamu ingat gak sih pertama kali yang kalian lakukan? Itu ngapain? Bagi-bagi apa? Kan namanya sesuai nama, Gerakan Nasi Bungkus. Jadi awalnya kenapa namanya juga Gerakan Nasi Bungkus? Karena kita lihat waktu itu belum ada dan belum terlalu banyak. Jadi emang kita mau ngajarin ke orang, yuk berbagi yang kita bisa dulu gitu. Maksudnya hal-hal terkecil yang mampu kita untuk berbagi ke orang. Nah, salah satunya adalah dengan kasih makan atau beli nasi bungkus atau ngajak makan orang seperti itu. Nah, awal gerakan pertama itu kebetulan aku S2 di ITB. Jadi di depan ITB itu kita bagi-bagi sama teman-teman kampus di ITB, bagi nasi dengan modal awalnya itu 50.000. Jadi benar-benar dari uang 50.000 kita ke warteg. Kenapa kita ke warteg? Karena kita juga ingin membangun dia punya usaha gitu, jadi saling support. Nah, itu kita bawa tuh teng keliling-keliling depan Masjid Salman, bagi-bagiin ke yang lagi sapu, abang-abang yang keliling, PKL kayak gitu. Jadi awal mulanya tuh seperti itu. Benar-benar modalnya cuma 50.000 doang. Tapi alhamdulillah ya, maksudnya dari modal 50.000 terus pada akhirnya berkembang sampai sekarang. Dan aku tuh tadi juga sempat ngeliat kalau ternyata tuh kalian tuh setiap tahunnya itu open recruitment ya. Jadi sebenarnya tuh ceritanya. Jadi sebenarnya selama 3 tahun itu belum ada open recruitment. Jadi 3 tahun itu kita ngambil tim kita ngambil tim itu berdasarkan volunteer yang emang dia selalu ikut sama kita gitu. Jadi setiap acara tuh dia selalu ada, terus selalu akhirnya ngomong langsung pengen deh bantu, akhirnya masuk ke grup panitia. Nah, baru tahun ini kita buka open recruitment. Nah, berarti kalau misalnya dihitung-hitung komunitas kalian sendiri nih itu sampai dengan tahun ini 3 tahun berjalan udah ada berapa banyak anggotanya? Kalau anggota tuh udah banyak ya. Kayak 50-an yang ada di grup tuh sekitar 50-an itu udah ada kalau grup member. Tapi kalau misalnya yang datang dan pergi, karena kan untuk masuk ke grup member itu perlu 2 kali untuk ikutan acara Genabung. Nah, sisanya itu ya di luar itu ada lagi kayak gitu. Oke. Nah, ini kalian itu gimana? Pertama kali kan tadi kan kalian bilang nih foundernya dimulai dari bertiga dan segala macam. Terus gimana kalian akhirnya mengumpulkan teman-teman lain gitu untuk jadi yuk kita sama-sama gerakan nih, ada gerakan bagus nih, gerakan nasi bungkus. Gimana cara ngajaknya waktu itu pertama kali? Oke, jadi uniknya kayak gini. Saya tuh selalu yakin apapun usaha kita, apapun gerak-gerik kita ketika itu diniatkan untuk Allah, pasti Allah juga bantu. Jadi awalnya itu benar-benar kita tuh ngadain acara doang kecil-kecilan dari berbagi nasi. Terus mulai kita bikin, pengen yuk bikin buka puasa bersama anak jalanan. Nah, kebetulan kenal sama komunitas lain, kita ajak kerjasama. Jadi orang mulai kenal Genabung karena kita juga kerjasama dengan komunitas-komunitas lain. Jadi mereka juga mulai aware, oh iya nih ada gerakan nasi bungkus, akhirnya ikut. Terus teman kerjanya juga diajak, terus teman sekolahnya atau universitasnya diajak gitu. Jadi makin besar volunteer yang ada di gerakan nasi bungkus sendiri kayak gitu. Oke. Ini sekarang gerakannya sendiri itu memang terpaku di daerah wilayah Jabodetabek atau kalian udah sampai mana bantu-bantunya? Kalau untuk perluasan wilayah itu baru Jabodetabek. Oke.
Oke, oke. Nah, ini dari mulai kamu berarti kan orang yang pertama gitu karena founder. Aku pasti juga setiap kegiatan gitu punya suka duka. Boleh nggak sih diceritain ke kita gitu suka duka kalian gitu selama kalian melakukan gerakan ini itu apa aja? Sukanya dulu. Kita ke senang-senang dulu. Oh, senang-senang dulu. Kalau senang-senang, kalau senang-senang pasti banyak. Nah. Karena pertama, nggak tahu ya. Kalau menurut saya di komunitas sosial atau mungkin dimanapun saya nggak tahu, itu banyak banget keajaiban dari Allah. Jadi misalnya kita tiba-tiba kurang nih, misalnya untuk 100 makan panti jompo kurang duitnya dari karena kita komunitas ini tuh nggak ngambil profit ya Mbak, jadi maksudnya saya nggak digaji, teman-teman juga tidak digaji, kita tidak membayar volunteer yang bekerja untuk komunitas ini, jadi benar-benar pure semuanya dari donatur itu kita salurkan sampai saat ini. Nah udah kayak gitu, kadang kurang kan misalnya 100 makan untuk panti jompo nih misalnya kurang, tiba-tiba ada aja di Instagram yang nge-DM, ini kita mau nyumbang nih, kebetulan saya ulang tahun gitu, jadi sukanya itu banyak keajaiban rahmat dari Allah yang kita sendiri gak sangka gitu. Jadi rezeki yang datangnya gak disangka-sangka tuh benar ternyata dalam Al-Quran kayak gitu. Itu sukanya dan bertemu dengan teman-teman yang visi misinya sama itu sangat membahagiakan sekali sih. Nah dukanya? Kalau dukanya pasti setiap acara itu ada kesalahan, baik itu kesalahan yang kecil atau kesalahan yang besar. Tapi balik lagi, di situ justru kita makin belajar. Seperti waktu acara kurban, contohnya kita beli 1 ekor kambing dan kebetulan kambingnya itu pas kita beli masih dalam keadaan sehat. Tapi pas malam takbiran itu kambingnya mau dikurban untuk warga, tiba-tiba kedua matanya putih. Nah itu kan saya takut untuk mempengaruhi syarat kurban kan, di mana hewan itu tidak boleh buta, karena kan kita bukan dokter hewan yang tahu, oh nih kambing ini buta atau enggak gitu, apakah matanya putih sakit saya nggak tahu. Nah tiba-tiba pada saat itu juga saya nelpon ke orang yang menjual kurbannya dan mereka bilang nggak bisa ditukar karena emang udah malam takbiran. Nah kebetulan saya masih punya komunitas masih punya simpanan uang, akhirnya kita beli hewan baru di desa itu untuk mengganti hewan yang ini. Tapi qadar Allah, tiba-tiba hewan yang tadinya matanya itu putih, itu diganti oleh, jadi si yang jualnya ini bilang, ya udah saya sumbangkan saja, maksudnya saya kasih kambing ini, tapi bukan untuk kurban, karena kalau kurban kan saya takut gak sah, jadi hewan kita bertambah gitu. Jadi maksudnya di balik duka, tadinya saya kira itu hewan tidak akan maksudnya berguna secara di kurban, tapi ternyata berguna juga, dagingnya juga dibagikan ke desa lain yang belum dapat kurban gitu. Jadi dukanya juga seneng. Gitu. Oke. Cuma memang tetap harus ada melewati step ujian dulu. Oke, baiklah. Nanti saya bakalan tanya-tanya lagi ya seputar tentang kegiatan kamu nih. Terakhir ini kamu kegiatannya apa aja? Tapi jangan kemana-mana, waktu itu tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.